Guys, how are you? Gimana kabar kalian? Gue harap kabar kalian baik-baik saja. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya menjaga kesehatan merupakan hal yang terpenting dan tidak kalah pentingnya seperti video yang akan gue share kepada kalian berikut ini. Seperti yang telah kalian lihat di judul video tadi, bahwa tips kali ini yaitu memilih jurusan yang akan kalian pilih pada saat kalian kuliah nanti. Ya, buat kalian yang masih bingung dalam memilih jurusan yang ingin kalian pilih nantinya, gue rasa video ini cocok buat kalian sebelum menentukan pilihan jurusan yang ingin kalian inginkan nantinya. Buat kawan-kawan yang saat ini sedang merasa kebingungan atau dilema dalam memilih jurusan yang akan kalian pilih nantinya, tentunya gue sangat memahami bagaimana kondisi kalian sekarang ini, karena gue juga pernah mengalami hal tersebut. Di mana masa-masa transisi antara SMA menuju ke bangku kuliah itu sangat-sangat tidak nyaman dan tentunya merasa dilema itu hal yang wajar. Berikut gue kasih tips buat kalian yang ingin memilih jurusan dan semoga tips ini membantu buat kalian semuanya. Gue rasa tips ini cukup bermanfaat buat kalian, ya walaupun tidak begitu bermanfaat, tetapi gue di sini hanya mau sharing kepada kalian apa saja yang gue lakuin pada saat gue memilih jurusan kuliah gue saat ini. Gue tidak begitu menjamin beberapa hal yang gue share ini nantinya apakah begitu efektif buat diri kalian. Namun inilah yang gue alami sendiri pada saat gue mendaftar di universitas yang gue inginkan dahulu. Sekali lagi gue tegaskan bahwa video ini adalah pengalaman pribadi gue sendiri dan gue hanya ingin berbagi sedikit untuk teman-teman semuanya yang saat ini lagi dilema dalam memilih jurusan di bangku perkuliahan. Yang pertama yaitu cek akreditasi jurusan. Buat kalian yang ingin memilih jurusan, tentunya kalian tidak ingin memilih jurusan yang sekiranya akreditasinya masih kurang baik. Walaupun kita tahu sendiri bahwasannya akreditasi yang kita butuhkan itu nantinya ialah akreditasi pada saat kita lulus di jurusan yang kalian pilih. Namun, dengan kalian mengecek terlebih dahulu jurusan yang ingin kalian pilih, setidaknya kalian mempunyai bayangan bahwasannya jurusan ini kedepannya akan seperti apa akreditasinya, dan juga kawan-kawan bisa berpikir ke depannya bagaimana nantinya. Tips yang kedua yaitu cari info sebanyak-banyaknya. Bagi kawan-kawan yang mempunyai kenalan ataupun kakak tingkat yang berada di jurusan yang kalian inginkan, ada baiknya kawan-kawan meminta info sebanyak-banyaknya dari mereka karena mereka sudah berpengalaman sebelumnya daripada kalian. Kalian bisa tanya apa saja yang sekiranya masih menjaga di hati kalian dalam memilih jurusan yang kalian inginkan. Kalian bisa membandingkan antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lainnya jika kalian mempunyai pilihan yang dirasa cukup berat untuk dipilih. Tips ini sangat bermanfaat bagi gue pada saat gue mendaftar di jurusan yang gue inginkan dahulu, dimana gue mencari info sebanyak-banyaknya dimulai dari website, video maupun teman-teman gue yang sudah duduk duluan di bangku perkuliahan dan jurusan yang gue idamkan kemarin. Jujur, aku dulu juga dilema dalam memilih jurusan yang gue inginkan, karena pada saat gue dahulu ingin memilih, gue mempunyai dua pilihan yang sangat kuat dalam diri gue pada saat gue ingin memilih jurusan yang gue inginkan. Jadi gue memakai tips ini di mana gue cari info sebanyak-banyaknya antara jurusan A dengan jurusan B. Kemudian gue cari dulu mana yang sekiranya menjanjikan pada saat gue lulus nantinya. Tips ini benar-benar gue pakai selama beberapa hari. Gue buka terus website dan video-video yang berhubungan dengan jurusan yang akan gue pilih nantinya. Karena jujur gue benar-benar dilema dalam memilih jurusan pada saat gue mau mendaftar di universitas yang gue inginkan dahulu. Dan dengan memakai tips ini gue sudah memantapkan pada saat gue mendaftar bahwa gue dengan mantap hati ingin memilih jurusan A, dan alhamdulillah lulus dan sekarang menjadi jurusan yang sedang gue jalani saat ini. Ya, tips ketiga yaitu periksa jurusan yang kalian inginkan itu mata kuliahnya apa saja. Kalian tentunya ingin mengambil jurusan yang pada saat kalian SMA dahulu, pelajaran-pelajaran yang kalian tidak sukai tentunya tidak ingin kalian pelajari kembali pada saat kalian duduk di bangku perkuliahan.
Untuk itu kalian pilihlah jurusan yang sekiranya mata kuliah yang dipelajari nantinya tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang tidak kalian senangi pada saat kalian duduk di SMA dahulu. Gue kasih contoh pada tips ini, misalnya kalian pada saat SMA dahulu tidak menyukai pelajaran matematika dan cenderung menyukai pelajaran seni. Jadi usahakanlah teman-teman ambil pelajaran seni saat kalian duduk di kuliah nanti, karena pelajaran seni itulah yang akan kalian jalani nantinya selama kurang lebih 4 tahun dalam kalian mengambil jurusan itu nantinya. Karena kita harus menyukai terlebih dahulu sesuatu agar kedepannya kita lebih berasa nyaman dalam mengerjakannya dan juga menjalaninya. Tips ini gue pakai karena pada saat gue mendaftar dan mendengar cerita-cerita dari teman-teman gue bahwa mereka salah memilih jurusan hanya karena pelajaran yang dipelajari dalam kuliah mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Alhasil pada saat mereka sudah berjalan selama 2 semester, mereka memilih untuk pindah jurusan atau berhenti untuk kuliah. Dan tentunya jika teman-teman memilih untuk pindah jurusan, di sini kalian akan merasa rugi, baik itu rugi waktu, rugi tenaga, dan juga rugi biaya tentunya. So, pastikan kalian benar-benar memilih jurusan sesuai dengan pelajaran yang kalian sukai. Tips yang selanjutnya yaitu tidak kalah penting, yaitu jangan ikut-ikutan dalam memilih jurusan kuliah. Benar sekali teman-teman, tentunya kalian mempunyai kawan yang sekiranya memilih jurusan hanya ikut-ikutan teman atau gebetan atau itu pacar. Buat kalian yang ingin melakukan itu, gue saranin kalian berhenti dan janganlah melakukan itu, karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dan belum tentu apa yang teman atau gebetan kalian sukai itu juga kalian ikut menyukainya. Terlebih lagi dalam memilih jurusan perkuliahan, karena jurusan perkuliahan ini nantinya yang akan kalian jalani selama kurang lebih 4 tahun ke depannya. Dan jurusan yang kalian ambil ini nantinya tentunya akan menentukan masa depan kalian nantinya akan dibawa kemana dan akan menjadi seperti apa kalian ke depannya. Jadi buat kalian yang masih berniat untuk memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman ataupun gebetan, gue saranin stop, segera ubah cara pikir kalian sebelum nantinya kalian menyesal. Apalagi yang hanya ikutan gebetan, tentunya kalian belum tahu apakah gebetan ini nantinya bisa kalian dapatkan atau tidak. Siapa tahu kalian hanya menjadi pelampiasannya saja. Tips yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dari tips yang penting tadi ialah meminta doa dan restu orang tua. Karena kita tidak boleh menyepelekan kekuatan doa dan juga restu dari orang tua. Karena kita hanya bisa merencanakan dan selebihnya Tuhanlah yang menentukan. Untuk itu, doa dan restu orang tua sangat penting bagi gue dan teman-teman yang ingin memilih jurusan yang kalian inginkan. Berdoalah kepada Tuhan untuk dikabulkan permintaan yang kalian inginkan dan meminta maaflah kepada orang tua kalian, dan jangan lupa juga untuk meminta restu kepada beliau, karena restu orang tua adalah restu Tuhan. So, itulah tadi beberapa tips dari gue buat kalian yang masih dilema dalam memilih jurusan di bangku perkuliahan. Jadi, jika berasa bermanfaat, gue minta like-nya. Dan jika berkenan juga, gue minta klik tombol subscribe di bawah ini. Dan tentunya gue akan sangat merasa senang jika channel YouTube ini nantinya berkembang ke depannya. See you!